Horas, selamat malam Hubak Kasbudan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Kosmo Simanulang, yang kita lakukan melalui Zoom meeting, direkam dan kita siarkan lagi di akun saya, Kosmo Simanulang, akun YouTube. Kemudian selamat datang oleh saya Arnold Pigi Lubanggaul. Saya mungkin membuka dulu sebelum para rekan-rekan hadir. Untuk malam ini sebenarnya kita sudah mengundang dengan hormat Ketua DPRD Hubak Kasbudan, Bapak Ramces Lubanggaul. Tetapi sayang sekali 1 hari yang lalu kemudian Pak Lubanggaul membatalkannya karena satu dan lain hal. Saya dengar ada urusan mendadak ke DPP partainya di Jakarta ini. Kemudian saya juga mengundang beberapa anggota DPRD Hubak Kasbudan melalui Jimmy Togu Purba, dan katanya sudah merekomendasikan kepada 3 orang temannya akan hadir nantinya di sini. Semoga kita harapkan, dan memang tidak ada pembatalan secara resmi ke saya. Ada juga saya undang tulang saya Adihoot Simamora, mantan anggota DPRD Sumatera Utara 2 periode, tapi 1 hari yang lalu kemudian tulang saya Adihoot Simamora menyatakan ketidaksediaannya. Tidak dirinci, tidak dikemukakan hal apa yang membuat beliau tidak hadir, tapi ini juga sangat kita sayangkan. Kita harapkan sebenarnya Zoom meeting ini sebagai arena untuk saling diskusi tentang berbagai hal yang up to date, yang sedang ramai diperbincangkan di Hubak Kasbudan. Harapan kita sebenarnya bagaimana membuat suasana yang tadinya ada sedikit kekisruhan di DPRD Hubak Kasbudan, harapannya ini bisa kita pecahkan dengan berdiskusi kita di sini. Tapi itulah, niat baik saja kayaknya tidak cukup karena ada beberapa hal yang merintangi. Tapi saya sangat mengucapkan terima kasih, apresiasi juga oleh saya Arnold Lubanggaul tetap mau hadir juga di Zoom meeting saya ini. Ini Zoom meeting yang keempatnya yang saya harapkan bisa berdiskusi. Tidak ada tujuan politik di sini, tidak ada tujuan yang lainnya. Ini hanya sekedar untuk berdiskusi saja. Harapannya kita bisa lebih care terhadap hal-hal yang terjadi di Kasbudan. Nah, tetapi apabila kemudian ini seperti dirasakan janggal, saya tidak melihat di mana janggalnya. Ya, horas leh. Oke, horas leh. Wah, tong lo bikin jago nilai apa? Sehari pungai di pangkat. Asa songonak ke lawyer-lawyeri, Bang. Oh ya. Oke leh, mulai atas kehadiranmu kan. Jadi saya udah sebarkan undangannya mulai hari Minggu ya kalau tidak salah ya. Saya sebarkan undangannya supaya kita bisa berdiskusi di sini. Saya undang juga Ketua DPRD Hubak Kasbudan Bapak Ramces Lubanggaul, tapi kemudian hari Senin dinyatakan dibatalkan. Ada beberapa orang anggota DPRD Hubak Kasbudan, saya menghubungi langsung kepada Jimmy Togu Purba, menyatakan kesediaannya, dan semogalah ini bisa hadir nanti di sini, kita bisa berbincang-bincang, dan Jimmy Togu menyanggupi untuk hadir di Zoom meeting ini dengan 2 orang temannya. Sebenarnya dia berpikir untuk menambah teman ketika hari Senin kita konfirmasi, tetapi saya pikir karena ini Zoom hanya sekedar diskusi biasa, saya coba untuk
membatasi pesertanya hanya 3 orang saja, ditambah dengan Lai sebagai pegiat demokrasi. Lalu kemudian ada tulang saya Aduhot Simamora, mantan anggota DPRD Sumatera Utara 2 periode, hari Senin juga menyatakan dibatalkan lagi. Nah, jadi kemungkinannya bisa jadi cuman kita berdua di sini lah. Tapi Baik. saya harap justru lebih bagus, lebih luas kita bicara-bicara. Satu yang sangat menarik perhatian saya, sangat saya apresiasi juga, closing statement yang mulai sebutkan minggu yang lalu, bahwa ada keresahan saya, dan kemudian bikin status diajak resah. Nah, saya juga berpikir janganlah cuman saya sendiri yang resah, saya ajak lagi lah saya ini si Arnold ini untuk resah, pikir kan. Karena memang sudah seharusnya kita resah melihat suasana seperti ini kan. Ketika saya konfirmasi beliau Ramces Lubang Gaol untuk mau hadir di Zoom meeting kita, sangat antusias sebenarnya. Kalau hari Kamis yang lalu, kemudian di WA ke saya menyatakan untuk hari ini dia sedang dalam penerbangan ke Jakarta ini, ke DPP katanya. Nah, padahal harapan kita kan seperti yang saya sebutkan terakhir di Zoom meeting kita hari Selasa yang lalu, DPRD Bangka-Sudutan berutang informasi loh ke masyarakatnya. Nah, itu dia. Ya, dan seharusnya melalui Zoom meeting seperti ini hal yang sangat tepat mengemukakannya. Kita mau mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa sebenarnya yang terjadi, kekisruhan ini kenapa bisa sampai terjadi di DPRD Bangka-Sudutan. Kemudian saya ini mesti tidak percaya ini tujuannya untuk apa. Kalau memang ini hanya seperti yang saya sebutkan minggu yang lalu, ada faktor kepentingan yang menguntungkan di sini, saya pikir terlampau besar yang dipertaruhkan mereka. Kepentingan rakyat terabaikan oleh karena kepentingan mereka saat. Dan itu pantas kita curigai, pantas kita sematkan seperti itu. Karena berlarut-larut. Bayangkan, sudah difasilitasi oleh Sekretariat Pemprov Sumatera Utara, kalau nggak salah ya. Tetapi tetap juga tidak bisa mendapatkan penyelesaian yang baik. Oke, jadi itu dulu pembuka dari saya. Coba deh kita lebih pertajam lagi. Saya berikan dulu kesempatan ke saya Arnold untuk memberikan tanggapan tentang hal ini. Termasuk tanggapan tentang pembatalan ini semua lah. Silakan. Baik, terima kasih Bang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk terlibat di podcast channel yang sedang kembangkan ini. Ya, ya. Yang pertama, memang kalau dia sudah misalnya selevel penonton atau viewer sudah jutaan, ya biasanya politisi malah pakai PNGPD udah 2 sebut tampil gitu. Ya. Tapi ya ini tugas kita sebagai orang-orang yang peduli dengan demokrasi, ya tetap harus membangun pilar keempat dari demokrasi itu sendiri, yaitu jurnalisme gitu ya, jurnalistik ya. Oke. Nah, salah satunya kan ini memang lagi tren, tidak harus lewat surat kabar, lewat televisi gitu. Ini perkembangan zaman, bahwa channel-channel begini juga bisa menjadi media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Ini yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan. Untuk menjelaskan kepada masyarakat apa sesungguhnya yang terjadi ketika itu sudah menjadi konsumsi publik, sudah dipertanyakan, sudah diperbincangkan. Aku sih bisa memaklumi misalnya Bapak Uda Aduhot belum memiliki waktu malam hari ini karena beliau kan ya bagian seperti kita, bukan pemangku kebijakan hari ini gitu. Tetapi kalau misalnya seperti Pak Ramces yang adalah Ketua DPRD Bangka-Sudutan, mestinya bisa menggunakan media seperti ini untuk menyampaikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab tidak pun di channel lain ini, saya tidak melihat di tempat lain beliau memberikan penjelasan. Aku melihat begini, ini kayak sudah menjadi dibiasakan di kabupaten kita. Kalau di kota lain misalnya, para pemangku kebijakan itu kan berlomba-lomba untuk bisa menjelaskan kepada publik.
apa yang mereka pikirkan, apa gagasan mereka, apa yang terjadi, apa yang menjadi polemik. Itu lomba-lomba mereka menggunakan channel, baik media mainstream ataupun media-media yang sedang berkembang saat ini. Di Humbang Hasundutan justru sebaliknya. Informasi itu sangat pelit dibuka ke publik. Ada dua hal saya lihat di sini, Bang. Yang pertama, barangkali teman-teman yang selama ini menjadi pegiat jurnalistik misalnya, kurang memburu atau kurang mewakili pertanyaan yang ada di benak publik. Saya sering membaca berita-berita online misalnya yang diproduksi atau yang dipublish oleh teman-teman atau menceritakan kejadian. Dia tidak memberitahukan apa yang menjadi pertanyaan publik. Katakanlah nggak melalui channelnya Bang Posma misalnya, tapi media mana hari ini yang menyampaikan informasi sebagaimana apa yang dipertanyakan publik? Mestinya kan tugas media begitu. Ini harus saya sampaikan kepada teman-teman pegiat jurnalistik di Humbang Hasundutan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dalam diri para penguasa itu sendiri, saya menjadi sangat ragu mereka berada di sana sesungguhnya apa yang sedang ingin diperjuangkan. Motivasi mereka sebenarnya merebut kekuasaan itu apa? Merebut kekuasaan legislatif, merebut kekuasaan eksekutif. Sebenarnya apa? Ketika mereka membagikan informasi yang ada di dalam lingkungan mereka sendiri pun pelit kepada publik. Nah, maka berdasarkan dua hal tersebut, saya mendukung Bang Posma untuk terus mengembangkan channel ini dan harus semakin gesit. Di tengah-tengah dua situasi itu ya, media informasi alternatif seperti ini harus lebih gesit. Jadi misal contoh, aku kasih masukan misalnya ke Bang Posma yang hari ini memilih untuk menggeluti channel begini. Media alternatif begini kan belum dipayungi oleh undang-undang jurnalistik. Nah, itu bisa diperlengkapi agar misalnya ya mereka nggak mau hadir di tempat lain, ya yang datang ke tempat mereka gitu untuk ngobrol. Tanda kutip gitu memang harus dipaksa karena masyarakat berhak tahu. Nah, ini poinnya. Poinnya adalah rakyat berhak tahu apa yang terjadi di legislatif, apa yang terjadi di eksekutif. Jadi kalau mereka tidak mau memberitahu, memang harus dipaksa supaya memberitahu. Betul. Itu poinnya. Itulah dulu tentang ketidakhadiran. Nah, barangkali saya coba bisa memaklumi misalnya, pergi ke DPP gitu ya. Coba aja nanti Abang beri lagi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Kemudian dari pihak eksekutif misalnya, pemerintah daerah Pemkab Humbang Hasundutan, ada Kepala Dinas Informasi. Nah, beliau kan mestinya bisa menggunakan corong apapun, media apapun untuk menyampaikan informasi-informasi di sekitar Pemkab Humbang Hasundutan. Bukan sekedar event, misalnya ada anggota DPRD meninjau ladang kentangnya gitu, itu dimuat misalnya, enggak itu. Loh, jujur aja, itu rakyat tak pengen tahu itu. Sudah ganti undang-undangnya lah ya. Nah, ini kan aneh. Yang ingin diketahui rakyat tidak dikasih tahu, yang tidak ingin diketahui rakyat dikasih tahu. Itu balik-balik kita ini kan. Baik. Nah, saya aktif mengikuti fanpage Facebooknya Pemkab Humbang Hasundutan ini. Jadi saya lihat isinya kan. Saya lihat isinya justru secara normatif nggak ada yang salah, enggak. Tapi secara prinsip komunikasi publik atas kebijakan yang disampaikan oleh atau yang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kita nggak bisa menemukan apa-apa di sana kecuali lagi upacara gitu kan. Upacara dihadiri si A, si B, si C. Kemudian mengunjungi ini dihadiri si A, si B, si C, foto gitu kan. So what gitu loh. Lalu habis itu apa? Nggak ada. Kita pengen tahu yang lebih tajam kan. Di situ kan bisa kita berikan media alternatif, Bang. Ini udah keren ini yang Abang lakukan ini, dan ngambil skop pula di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan. Nanti mudah-mudahan bisa berkembang menjadi kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Nanti lama-lama kalau udah nasional, ya kan mereka mau jadi calon, ngemis mereka itu ke Abang supaya bisa nampil di sini. Mantap. Semoga amin. Oke. Baik. Tolonglah katanya kan, satu slot aja pun 30 menit katanya kan. 5 menit aja pun gitu ya. Cuma kata sambutan pun katanya. Tapi udah begitulah. Kalau nggak begitu nggak politisi namanya, Bang. Ya. Baik. Nah, itu. Jadi
sebentar dulu, sebelum masuk ke topik itu kita, ya kan, sebelum masuk ke topik utamanya, karena memang menjadi sangat naif jadinya kita kalau langsung masuk ke topik itu, karena toh bukan kita pelakunya seperti yang kau bilang. Tapi kita harus soroti yang dua hal yang Le Arnold kemukakan tadi. Pertama, masalah ketidakhadiran ini tidak mereka lihat bahwa sebenarnya rakyat berhak tahu loh. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman keterbukaan ini, di zaman revolusi industri 4.0 ya, ada konflik yang berlarut-larut seperti ini, dan mereka berhutang. Kalau benar-benar seperti yang dikemukakan oleh Pak Ramces Lumbanggaul, Ketua DPRD, Pak Ubakasudutan, yang menyatakan kenapa dilaksanakan rapat paripurna walaupun tidak quorum, karena mereka berhutang kepada rakyat, karena tugas mereka adalah untuk mengesahkan itu. Kan itu harus lengkap loh dikemukakan. Rakyat juga harus tahu kenapa harus memaksakan. Jadi seperti yang Le Arnold kemukakan tadi itu jelas-jelas itu, sangat hati itu, apalagi di masa sekarang ini. Sekecil apapun, sedetail apapun, toh nggak ada yang perlu disembunyikan lagi sekarang, kan begitu ya. Wajar mereka sangat berhutang informasi kalau menurut saya. Keresahan saya di situ loh. Yang kedua, kemudian karena pelit informasi ini, kemudian kita menjadi berhak ragu, atau bahasa hukumnya mungkin sangat pantas untuk dicurigai. Apa sih sebenarnya tujuan mereka meraih kekuasaan itu? Apa benar-benar sesuai dengan visi misi untuk pelayan rakyat, atau justru mau mencari kepentingan sendiri atau kekayaan sendiri? Kan itu sangat pantas kita jadinya berpikir curiga. Sangat setuju saya dengan kecurigaan itu. Karena sebelum kita undang sekalipun, harusnya mereka yang mencari kita ya. Atau jangan dulu saya, seperti yang Le Arnold sebutkan tadi, bahwa broadcast saya ini viewernya masih 140, saya lihat kan. Tapi nanti kalau sudah 140.000, berebutan itu masuk itu, Bang. Nah, di sana kan kita harus perhitungkan juga, ada rekan-rekan pers, banyak rekan pers, terutamanya dari SIP, saya tahu banyak kan. Jadi harusnya sampai saat ini juga kita mengikuti juga SIP secara online. Sampai saat ini masih sepotong-sepotong kan. Orang tidak tahu apa yang mereka perebutkan di sana, hal apa yang menjadi dasar utama dari konflik ini. Lalu kemudian hal apa yang mau dituju atau mau dicapai oleh kelompok 14 ini. Harusnya mereka juga berhutang informasi yang jelas ke kita. Mereka kemukakan itu secara belak-belakan, apa nggak enak-enak kita orang Ubakasudutan itu mungkin. Baik, tapi sebelum Le Arnold lanjutkan, saya sapa dulu ini like kita Wilson Sihobing. Silakan Le, memperkenalkan diri. Selamat datang di Zoom meeting saya. Silakan. Saya udah masuk di pertengahan, Bang. Mungkin saya menyimak dulu. Iya, maksudnya ya perkenalkan aja lah dulu. Di mana tinggal ya kan? Enak kita cerita-cerita di sini. Yang aku perkenalkan namaku atau kampungku, Bang? Semualah. Era keterbukaan sonari itu enak kan. Berutang informasi kau ke kami, siapa dirimu, di mana kampungnya dia kan? Apa kegiatannya sekarang? Silakan. Kalau kegiatanku sekarang di Bawaslu Deli Serdang, kampung asal dari Lintong Nihuta, desa Sibuntur. Wilson ini, Bang, besar di Lintong Nihuta. Wilson ini salah satu orang yang kutagih, membahas berhak atas kemampuanmu, gue bilang. Betul. Ada di Serdang pun. Tabamuya ada bang kita di situ, Bos masih manulang, lagi resah dia di Ubakasudutan. Jadi kita kau bantulah resah dia gitu dia. Aku berharap kayak ini kan masih muda banget ini si Wilson kan, masih jauh di bawahku termasuk, apalagi di bawahnya Abang kan. Tapi sudah memberikan perhatian terhadap perkembangan demokrasi.
Ya. Basicnya teknik. Basicnya teknik tapi memberi perhatian. Nah, ada sumber daya yang demikian bagus, kenapa nggak kita ajak untuk sama-sama gelisah, resah dengan kegelisahan lah itu kan? Sebentar, ini ada Goklas Marbun. Nah, ini juga kalau termasuk di Facebook kami sudah berteman, tapi saya belum begitu tahu banyak tentang dia. Mungkin Arnel bisa menceritakan ke saya Goklas Marbun. Ini pun Goklas ini masih sangat muda juga, mungkin sebaya atau di bawahnya Wilson Sikit. Tapi kalau di zamannya di Kota Medan, kalau ada keramaian dengan Brimob gitu, biasanya dia ada di sana di zaman itu. Mantap. Jadi kan sama kayak si Wilson juga. Cuma kan aku begini dengan mereka, dengan teman-teman yang lebih muda ini. Energi itu kan sudah saatnya kita kenal gitu. Ya. Jalanan itu penting di waktunya gitu, tapi di waktu yang berbeda tentu energi kita ini bisa kita kanal supaya dampaknya bisa lebih besar, lebih berguna. Energi yang kita keluarkan itu. Dengan teman-teman ini aku sering ketemu di Medan. Ada lagi Rio Nenggolan, tapi dia stay sekarang dosen di STTG KLI. Ini STTG KLI. Nah, ini jadi tapi agak-agak takutnya ngobrol sama dia ini karena ikut nanti Tuhan dipertanyakannya, jadi awak tak sanggup. Dan ini orang-orang muda, Bang. Orang-orang yang masih sangat muda, dan aku yakin 5-10 tahun ke depan ya sudah mereka yang aku sih berharap mereka segera menggantikan yang ada ini. Nah, ini untuk membagi cerita ke rakyat aja tak mau. Tapi nanti mungkin bisa lah dulu. Ada beberapa teman-teman kita kan yang muda di DPRD misalnya. Jangan-jangan apakah mereka karena nggak mau atau nggak punya kualitas? Bisa juga Bang undang. Perbiar dulu berarti rata-rata. Tong Naitor di pemilu tanggal na minggu na lewat kan terekam itu. Mau kita colek-colek. Enggak. Kan biasalah. Gini loh Bang. Kalau kita bertanya kan, pertanyaan jurnalistik misalnya, walaupun kita bukan jurnalis, pertanyaan yang kita ajukan juga kan pertanyaan yang mewakili pikiran publik kok. Kita temukan misalnya di beberapa tempat keingintahuan tentang satu hal itu ada. Paling itu yang kita tanya. Ya, tapi sebentar Nol. Itu yang salah informasi kau berarti. Kalau seperti kau bilang itu, si Goklas tadi kalau ada keramaian di Brimob dia ikut. Ya, orang ini juga ikut. Oh, ada keramaian di Brimob. Tapi rata-rata laku kebetulan pergedek. Untuk kelemahan. Jadi kau kuli-kuli pasti ya jatuh, pingsan dia. Pingsan. itu yang membuat itu. Menurut saya ya. Nah, hitungan saya seperti yang saya katakan itu tadi. Keresahan saya pikir tidak saya buat mengada-ada. Bahwa kemudian kita sematkan mereka berutang informasi. Seharusnya mereka yang mengantarkan informasi itu loh. Bukan seperti yang Arnold sebutkan tadi, saya yang harus ke Hubakasududan untuk mencari informasi ke mereka. Bukan. Dalam rangka bernegara. Hutang mereka itu untuk bisa mengemukakan sebagus-bagusnya. Supaya kita juga tidak berdosa, menduga-duga yang enggak, ya kan? Pantas dicurigai dan lain sebagainya. Jadi memang di situ, kalau kau sebutkan karena tidak mampu, tidak mungkin tidak mampu. Buktinya mereka sudah terpilih jadi anggota DPR. Sudah pasti mampu kan itu sekarang. Nah, tetapi karena memang kelemahan utama mereka adalah dikelik-kelik, ya daripada saya pingsan di situ kan itu mungkin. Kalau memang ada etikat untuk benar-benar mau membangun, benar-benar mau memberikan informasi yang lengkap. Ini kita buat jamnya jam 8 malam. Ya kan? Bangun ceritanya kan. Ya. Sangat bagus waktunya sebenarnya. Tidak akan merusak rencana kerja mereka mungkin. Nah, kalau memang ada keinginan seperti kalau sebutkan itu, harusnya mereka mencari-cari saya dong. Udah 3 kali kita Zoom dan sudah kita share itu di kabar-kabar Hubakasududan dan sebagainya. Ini media yang bagus untuk diceritakan. Dan memang danga dong keinginan ini.
tidak merasa dia bahwa itu bagian dari tugasnya gitu. Tugas utama mereka sebenarnya markatang doi orang mungkin. Mereka ini tidak saya rinci ya siapa. Baik. Goklas bagaimana? Atau Goklas mungkin tidak perlu menghidupkan videonya, tetapi bisa memberikan pandangan-pandangan. Bagaimana? Mantap, geteng mantong anak muda jadi loh. Iya, ya kenalan lah dulu. Kalau si Arnold sudah kenal, Wilson ada di sini sekarang udah kenal. Ada orang pola udah baju kemukakan dulu lah hal-hal yang perlu kita tahu tentang Anda. Bang, Goklas Margubang. Asal sian Bitong di Huta, bisa sebutkan faktor Bang. Stay sonari di Medan, aktivitas di telekomunikasi Bang. Ala kebetulan nggak lilik connecting online kan? Saya pikir ada hal-hal dari perbincangan kami tadi dengan Arnold, mungkin ada hal-hal yang mau kau tambahkan lagi setelah itu. Belum nanti selanjutnya nanti akan ke Wilson saya. Silakan, Goklas. Apa pandanganmu hari ini tentang konflik yang berkepanjangan di DPRD Ubakasudutan dan saya sudah mencoba untuk memfasilitasi untuk hadir di sini, tetapi kemudian dibatalkan juga. Gimana kira-kira menurut pandanganmu dari orang muda lah dulu? Kalau soal pandangan pribadiku Bang, melihat diskursusnya sekarang di Kabupaten Humbang-Asudutan ini, apalagi jabatan pemerintah maupun DPRD-nya dari salah satu status Facebooknya wakil DPRD Humbang kemarin yang bisa kita simak, memang dia sendiri pun sebenarnya kebingungan Bang melihat ini kan gitu kan. Dia udah di dalam, dia pun udah kebingungan. Jadi kita dari barisan masyarakat, dari barisan pemantau, sebenarnya kebingungan juga Bang, apa yang bisa kita lakukan dari masyarakat, apa yang bisa kita ungkapkan, orang toh ternyata tidak ada didengar. Terasa agak lumayan sulit sih Bang untuk memperbaiki itu dari barisan masyarakat. Sabar menunggu aja lah tahun 2024, tapi itu dia. Di sini kita membina mental atau gerakan revolusi mental kayak gitu lah Bang, supaya money politik itu dari sekarang kita bina masyarakat harus dihapuskan. Dan yang kedua, nepotisme itu sebenarnya harus dihapuskan dari negara. Itu perasaan. Iya. Sorry Bang, ku tambahkan sedikit boleh? Iya, silakan. Ini yang pernyataan saya minggu lalu, Bang. Iya. Masyarakat kan hari ini masih di tahap dimobilisasi untuk partisipasi politik. Iya. Nah, yang kedua, ya dengan tidak baiknya partisipasi masyarakat di dalam proses politik di Kabupaten Humbang-Asudutan, maka apa yang terjadi malam ini adalah akibat dari itu. Tidak dianggap misalnya proses komunikasi politik seperti ini berguna untuk masyarakat. Nah, masyarakat kan hanya punya kesempatan memberi hukuman di pemilu jadinya. Padahal dalam proses pertengahan begini kan bisa dia beri cubitan atau apapun istilahnya gitu kan. Udah pun begitu, ketika tiba gilirannya masyarakat diberi hak untuk memberi nilai rapor kepada politisi, itu juga tidak digunakan dengan baik kan. Kita tahulah apa yang terjadi di dalam proses pemungutan suara, apalagi di Humbang-Asudutan. Wajar saja kalau politisi yang dihasilkan adalah seperti yang ada kita saksikan saat ini di eksekutif maupun di legislatif. Ini tugas berat, termasuk dengan cara pemberitaan atau penggunaan media alternatif seperti ini kan salah satu cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas kan. Setidaknya mengajak gelisah bersama. Ya. Kalau kita bilang edukasi seolah-olah kita udah lebih baik banget kan. Mengajak resah bersama. Mengajak resah bersama lah. Resah dan gelisah bisa juga memang. Bahwa ada persoalan di depan sana yang harusnya kita hadapi sama-sama gitu kan.
saranku agar ini lebih berdampak nanti, aku sepakat dengan si Goklas gitu. Yang ada sekarang ini memang udah begitu. Tohnya mereka ini juga yang kemarin yang periode lalu. Hanya beberapa orangnya ini orang-orang baru. Harapan kita ya ini memang 2024 ya diganti saja. Sorry ya, saya tidak pengen ikut gitu. Tidak sedang pengen ikut gitu, tapi mendorong teman-teman ya aku akan pasti aktif. Ini nggak bisa kita biarkan begini. Padahal ini kan peran dan fungsi mereka kan sangat strategis. Ini saran saya nanti begini, Bang Posma, untuk bisa mengeskalasi jaringan podcastnya Bang Posma ini misalnya, bisa kita gunakan titik channel di beberapa titik di Humbangan Sundutan misalnya, di kecamatan. Barangkali nanti bisa kita libatkan peran teman-teman, jadi combine antara online dan tidak online. Ini kan di Medan nih posisi handphone saya, si Goklas di Medan juga, gitu. Antara yang sama di beberapa kecamatan kita online kan secara bersama-sama. Saya pikir banyak kok pegiat-pegiat demokrasi yang kita yakini punya pandangan yang lebih visioner gitu, tidak sekedar ya mohon maaf juga di kampung kita ini itu pula kelemahannya. Ya banyak yang dia sekedar ikut keriuhan atau terseret pada keramaian politik gitu. Nah, tapi di setiap kecamatan masih ada kok yang kita di warung gitu atau di mana. Jadi beberapa orang bisa terlibat. Juga pengambil keputusan di level-level di bawah, kepala desa gitu bisa kita undang juga. Jadi mereka bisa terlibat. Apa pandangan mereka? Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka pikirkan terhadap keadaan di Humbangan Sundutan ini? Kira-kira gitu masukanku, Bang. Baik. Adinda Wilson, agak bersabar dulu kau sebentar ya. Udah ada saya lihat yang mau kemukakan, tapi agak bersabar dulu kau. Nah, gawe menarik nekingan mulai pembahasan ini Goklas dan Arnold ini. Pertama saya juga mau menegaskan di sini supaya makin kalian tahu juga tentang saya. Saya Posma Simanullang, sebenarnya saya adalah anggota KPU Humbangan Sundutan periode pertama. Ketika pertama sekali ada Humbangan Sundutan, ada KPU di sana, maka saya salah satu anggotanya. Dari 5 anggota tentunya di periode pertama. Jadi memang sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Arnold Banggaul tadi, bahwa memang pemilih kita ini pemilih yang dimobilisasi. Mobilisasinya terutamanya ikunarong do TTR ya soal mana memilih. Jadi yang mau nahu temukan selama saya menjabat menjadi anggota KPU di Humbangan Sundutan, amarapi-api betong mendokon salah satu yang membuktikan bahwa Anda adalah pemilik sah negeri ini adalah dengan cara menentukan siapa yang menjadi wakil Anda di DPR, siapa yang menjadi pemimpin Anda di Bupati. Karena Amido Perjuluhian melaksanakan pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan bupati, kan begitu. Jadi kita sudah di poin itu, sudah berapi-api, nggak sampai mengambil waktu ini sampai setengah jam memberi sesi. Nah, begitu keluar dari pelatihan lau mau ini tukudi udul maisi minum kopi, kebetulan ngadong di si nama tua nggak betul kon, ala di begitu harwana huruk nakingan. Alai terus kok masuk onor deba, di doltak kok matukok na Ethiopia kan, doltak kok mati, nah kan, molo sopek 100.000 dang memilih tahu, indah museo, nama tua ini, itu harus saya akui juga, mungkin akan itu aku deh, tapi memang bukan bapakku, bukan mamaku ya kan, ahli bapak udahku, bapak tuaku, dan lain-lain nih. Nama calo hebengi, iya, itu sakitnya Will. Akan beruta, bayakon, au surat di data, dibayan absen, moloro itu ada desa, sangat menarik perhatian saya itu beberapa minggu yang lalu Arnold memberikan status di Facebook, selamat datang Partai Baru, jadi 10 manon kontrakan di setiap kabupaten gawe lakuin kan, ya kan? Jadi gini, apalagi contohnya saya berasal dari desa Siworo-Woro, Bekas Sundutan. Molo dibaca contohnya di si PAC Manang Ranting ya namanya ya.
atau apalah namanya, ya kan? Habis jual mana? Bolo habis itu double harus sudah, ya kan? Double itu. Ketua mana di partai A, wakil ketua di partai B, atau sekretaris di partai A, atau wakil bendahara di partai C. Begitu dia. Alana sauti itu jual medisi. Itu mana begitu, ya kan? Mangan kalah dengan dotong makan nih di partai A. Nah itu partai B mesti makan, ikut juga dia makan. Memang motong biang sentong dot. Oh tian bah. Ai holana do kedua do kamu di sono bukan azim kape giara do ni namuseo kan. Baru di bama musea. Daftar fotokopian nomor pendukung tersudi di zona, nah kan? Daftar fotokopian di bama 20 halak. Nah 20 halakon di fotokopi mon 10 lebar. Jadi di lemot tu sada-sada tu setiap partai tongkan nomor pendukung Takumadan. Hal jadi yang mabena musahala konin. Nah, ya politik dagang sapi jauh lebih keras di sana selama pemilihan legislatif. Saya sangat tahu itu. Bisa masukkan ini ke Adinda Arnold lalana Heawer yang mencalonkan Anda Arnold kan. Ini dok pendukungnya dong kira-kira 10 halak bisa pendukung tanina. Nah itu udah jelas masa mengambang itu. Orang tahu bisa norok beli deh. Ale adong do Guarna si Posma si Manulak nomor KTP-nya sekian di desa si Boroboron. Jala Holani itu pendukung tadi Zina. Itu yang harus dikembangkan. Angge tahu real dia. Kalau real dia. Kemudian mereka pandai calekon. Mulai dibereng atau beberapa orang ini sebenarnya kena metua dong museot kan. Dang dope mulak namang garap sian partai A, ya kan? Ngalau mana museo itu partai B. Lau menjalo uang TTR-on kan. Akhirnya bertemu mereka berlima. Jadi dia kok kalaki sonon. Tawereng jo saat tu dia do garang ni na tua ni na kan mahua ruain na ai na di dokon nei lima di jabuna la itu au penga di dokon ni naking tulayo penga di dok jeung lima hi terdapat di permeto ni na kan itu ada ini. Jadi pendek cerita tu setelah hari H talu mau opat jadi Roma kalakon mau opat tu na tua nah luar biasa do na tua gabe hami do to hoina. Iro koko 5 pemilim nilai kali 100.000 sahalak 500.000 tapi di jalo hoja no tok songoni jadi maksud musongoni mabai permit tok kami na kan di maksud muna nang berdua roh sonarin na barang atong na babai pertanggungjawaban di jalo ho hepeng alirang ipilit to kami na mana mardokon unang bay nomor 2 sada ngamatua beta tu KPU saunari usuru do danakon menadai sudi hamuna 5 ditusuk do kan itu berkata tusuk kamu perhubungan ditusuk do hamuna 5 nah maka batal do na tu enak badan kan satu sih berjejat wah batalin jadi pemilih kita itu apa goklas yakinlah pemilih kita adong musik saya naik kan dung telu hari setelah hari H Roma tu Jabuna diciduk masjid Jabuna kan anggoda ba to baran nama hoin da beta tu bahal ni hudanin na beta laud tu mana jadi nama ikut to baram muna bawang na ido koko 10 jenok kape sa ponggol peso dong jol mamilitau janorin na batong bawa benok bawang dah bayau mengaku bersalah do kolani nama mulo ikut puas ramul ning toparam mau terserah mak topare petaho aleolan saya do pangido bawangin na na mulo ning di topar ho na sebelah kanan baju topar ale beru na topar do sebelah kiri bereng mane bongkar pemilih kita itu jadi pendidikan politik mana yang tak ajarkan jelas masih panjang ini masih panjang jalan panjang kali pun iya panjang kali
Ya harus tetap betul-betul sonedok penisi Arnold 1 minggu yang lalu, lokusnya itu di 153 desa tambah 1 kelurahan. Kita harus terjun, dan cukup memang pelan sekedar resort kita. Tapi ya sebagai permainan awal kita mulai dengan cara-cara seperti ini. Kira-kira Josian Aujo, sebelum coba dengan semua yang sudah kau dengarkan, Lai Wilson Siobing berikan kami, karena di Bawaslu Muse kan, termasuk karena staf di Bawaslu dari pegawai negeri ya. Jadi agak betul dengan gambaran real dari pemilih kita di sana. Kira-kira tanggapanmu sebagai orang Bawaslu kira-kira? Pertama kan kita mungkin kita cerita di sini kisruh antara DPRD dan Bupati. Ya. Bagaimana tanggapan kita sebagai rakyat atau kaum muda atau pegiat pengamat demokrasi gitu ya. Tapi kalau dari saya antara DPRD dengan Bupati itu, ku bilang kekonyolan tidak, ku bilang apa, karena begini, mereka itu adalah udah golongan A dan B, bukan yang diributi mereka. Keseruan yang diciptakan mereka itu adalah keseruan antara mereka aja, bukan mendasar dari memang apa berdirinya dia di mana gitu. Karena mereka itu kan artinya mereka itu tidak memikirkan rakyat memang sepenuhnya atau sama sekali tidak. Betul. Jadi di sini rakyat tidak bisa berdiam diri, terus memang bergerak menghakimi atau menghukum. Tapi apa boleh mau kita bilang, memang masyarakat di Humbang Sundutan ini selama ini kan distrustnya tentang mereka ini. Karena mereka pun di DPRD, legislatif dan eksekutif, ketika mereka sudah duduk, yang mereka kerjakan adalah kerjaan untuk mereka pribadi, bukan untuk rakyat. Makan tengah deh. Iya, jadi aku memandang itu keseruan itu, biarlah kalian ribut di situ. Enggak pelanggan. Warkantang Hilokon Bang Lai Arnold. Mau apapun kita ribut, mau kita bilang sama mereka, gitu-gitu aja. Gak peduli memang, karena mereka kalau udah duduk di kursinya itu ya tidak ada lagi, lepas sudah. Rakyat itu udah tertinggal di belakang. Jadi mari kita kerja. Jadi mereka itu keseru karena apa? Ya udah karena bagian-bagian mereka. Jadi ini yang harus diceritakan kepada rakyat itu, baik itu dari pers atau wartawan lah, entah apalah gitu. Tapi karena harus kita di Humbang Sundutan sekarang memang harus kita melihat ke dalam mereka, siapa yang jadi, karena mereka itu menutupi informasi itu yang lihat ya, apa-apa di dalam itu banyak yang disembunyikan orang ini. Betul. Jadi mau dia pergi nanam kentang, kau nggak betul, kau bukan itu pekerjaan sebagai anggota dewan. Mau dia jadi numpang ke YouTuber di situ ngambil itu udah kerjanya. Kita bilang pun udah gitu ya, kau rakyat itu udah di bawah pandangan mereka. Jadi tidak ada memang itu udah budaya kalau udah duduk di situ, karena memang masyarakat pun melihat kalau udah sudah duduk, wah itu anggota dewan bupati. Jadi jarak antara penguasa itu dengan rakyat itu sangat jauh. Jadi edukasi politik memang harus ada di rakyat ini. Kalau tentang keseru antara DPRD dengan bupati, pandangan saya ributlah kalian di situ. Mau bubar pun Humbang Sundutan ini kalian biarlah kalian. Kita rakyat ini ben enak aja menengok-nengok. Udah ada sedikit malas, artinya seperti kata Kolas tadi, kita lihatlah di 2024 inilah, disitulah kita menghakimi orang itu, menghukum orang itu, seperti kata Bang Arnold.
Kira-kira begitu Bang. Kalau mau kita obati kekisruan itu, difasilitasi berdamai di apa itu apa gitu. Kekisruan itu mau diobati untuk apa? Mau gubernur tidak mempan, itu beritanya baru-baru ini. Gitu Bang, pandanganku soal kekisruan itu. Yang kedua ya tentang sifat dan budaya berdemokrasi di masyarakat Humbang Hasundutan itu ya. Masih identik dengan TTR Tugu Tuguro, biar dia ikut jadi memilih, hanya sebatas TTR gitu. Memang itu udah budaya Bang. Di adat aja mengadakan pesta pernikahan mertulumsa atau mertupul ya, gitu. Memang udah datang, kewajibannya harus hadir di situ kan itunya. Kewajibannya harus berpartisipasi dari perboru dan para anak. Tapi masih itu berjalan apa namanya, ingot-ingot. TTR. Ingot-ingot itu ada kan 22.000 dibagi 22.000. Jadi itulah yang dimanfaatkan politisi-politisi itu, budaya itulah. Memang uang sebagian kecilnya bagi mereka, tapi di rakyat itu penghargaan yang sah menurut mereka. Kalau menurutku, artinya karena memang selama ini kan penguasa sama rakyat itu jauh. Tiba-tiba datang pesta demokrasi itu langsung didatangi. Makanya ada itu kandidat itu datang menjumpai kami. Itu kebanggaan mereka. Apalagi dikasih 100 ribu kan. Jadi itu dimanfaatkan polisi-polisi itu, makanya masih sangat empuk mengambil suara itu pikirannya. Siap itu tertinggal. Selesai pemilihan, duduk, ditinggalkan. Jadi maksudnya situ rakyat harus disadarkan. Kira-kira luburin katanya layar 0. Di Pak masuk saya luburin. Dihitung. Tapi percaya, Bang. Ya. Percaya nggak perkenalanku dengan si Wilson ini, dengan si Goklas dan yang lain, itu gara-gara trigger membelah laut itu, Hira Lubu itu. Jadi mereka ini kan awalnya marah sama aku. Ini marah orang ini. Ini siapa ini? Ngakunya katanya dosen tapi ngomongnya begini. Dijumpainya aku Bang. Ngajak ketemu orang ini rame-rame di Simpang Pemda kan. Udah takut ilmu. Iya. Ya kan? Ya, dipikir mereka, oh ini kaleng-kaleng kan gitu. Jadi ini dengan Miace kan. Iya. Rupanya satu server. Iya. Karena masih banyak itu mahasiswa, karena itu kan mahasiswa itu udah menyeluruh. Artinya persoalan itu udah tahu Bang ini. Pikir punya waktu itu. Langsung kita jumpai lah mahasiswa itu bagaimana. Kita sadarkan, kita beritahu, kita beri informasi. Berarti lagi reuni dua mau lama itu Bang Arnold. Aku minta ketemu nggak bisa jumpa. Jadi kan mungkin karena jarak usia udah lumayan ada sekian tahun dengan orang ini kan. Jadi memang kalau songon tua Bang kan tutunggane kan baju pada beda tongkan di B4S. B4S kan gitu. Ya. Sempat dupe binege provokasi ini lae tiba nama mahasiswa baru di Kimarpung kan. Tak tahu itu provokasi kan gitu. Iya. Nah, lalu dengan orang si Wilson sudah nggak ketemu kita di dunia mahasiswa. Nah, jadi ketemunya di medsos kan. Nah, jadi waktu itu aku berpikir, ini orang ini mana ini yang satu server, mana yang nggak satu server, mana yang kiri, mana yang kanan kan. Kubelah laut ini dengan narasi Songon Lobu. Asa Turtarida Jong. Muncul orang ini. Asa Turtarida Jong, dia dokan di Warnana kan. Iya. Ngamuk orang ini rame-rame. Minta ketemu, ya kan? Apa maksudnya klarifikasi dulu kan gitu, ketemulah. Ketemu. Nah, siapa rupanya di antara kalian yang nasa Songon Lobu niku kan? Allah. Akhirnya nemu lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada banyak. Nah ternyata yang peristiwa yang kemarin pun Koko itu atau Pilkada 2020 kemarin masih kejadian juga gitu, tapi volumenya sudah mengecil.
Artinya adong mana sadar lah, lihat Oh, banyak. Iya. Banyak, Bang. Nah itu yang kita harapkan. Iya. Misalnya tadi Abang kan bilang di kelompok senior, kelompok orang tua itu tadi Abang ceritakan preferensi mereka terhadap politik, uang dan kekuasaan dan sebagainya gitu. Iya. Cuma kalau aku masih berharap dengan kelompok-kelompok muda ini, pemilih pemula misalnya, pemilih pemula dan pemilih yang relatif belum terkontaminasi itu masih bisa kita harapkan. Karena jangan lupa, nanti pemilu ke depan 2024 itu sudah di angka 60% itu pemilih milenial. Jadi sudah sangat menentukan sebenarnya paradigma baru ini. Sejauh masih terus ada orang yang mengingatkan tentang tugas besar ini. Tidak larut. Karena ya bagaimanapun harus kita akui di kalangan-kalangan orang muda juga ada yang berlumuran tangannya dengan hal-hal begituan kan. Nah jadi, tapi kalau terus diingatkan, aku sih punya pengharapan yang sangat besar. Perubahan itu akan terjadi apabila rakyat sudah tidak dimobilisasi lagi dengan uang. Yeah. Apa yang kita saksikan hari ini di DPRD Humbang Hasundutan, di eksekutif misalnya, kekeseruhan yang tidak produktif ini adalah akibat doang. Kita mau masuk di dalam persoalan ini misalnya, seperti yang dibilang si Wilson, menjumpakan dan sebagainya. Nah ini kan cuma akibat kok. Dengan cara yang sama kan terjadi lagi ketika produk dari proses yang cacat. Ada persoalan di masyarakat, misalnya terkait dengan politik uang, togu-togu gitu. Politisi kaleng-kaleng itu sangat menginginkan ini terus lestari. Sosok namanya terus gitu. Pertanyaannya misalnya teman-teman yang muda-muda ini yang melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita biarkankah ini gitu? Ada Wilson, ada Goklas, ada macam-macam lah, ada teman-teman kita di Tarabintang, Parlitan, Pakat, Kondung dan sebagainya. Kita biarkankah ini? Nah, aku mengajak teman-teman mendukung cara berkomunikasi seperti yang sedang dibangun oleh Bang Kusma ini. Tiap sekali seminggu kita membicarakan ini, kemudian semakin banyak orang yang terlibat. Nah, lama-lama ini akan menjadi sikap kolektif. Dan harapannya juga begitu, jangan gitu. Sebentar, Pak, selagi situ. Harapannya juga begitu, sistemnya kita bangun jangan formal banget. Dengan santai seperti ini pun kita membicarakan itu sehingga terbangun sebuah budaya nanti di kita, boleh saling mengingatkan kita. Kesadaran kita sudah ada tadi bahwa nama jalo TTRIP ke Bapak Udat, ke Depok dan lain sebagainya. Dan memang boleh menutup mata itu sih, termasuk ada beberapa mahasiswa di bawah itu, itu mobil pickup detik ini mana karyaku. Nah, jadi teruskanlah dulu. Iya kan? Jadi VIP 2D. Tapi waktu itu ada satu yang kuculik, kupaksa turun di Siantar. Masa kita rombongan ini gue bilang turun, dia naik mobilku di akhirnya. Ini kan sudah dipicu oleh Bang Posma misalnya, teman-teman ini ada Wilson, ada Goklas kan. Ini kan tinggal menjalarkan apinya di lebih luas di setiap kecamatan. Nanti perlu juga misalnya kita undang pemilih pemula, Bang, untuk menyampaikan apa sih yang dia pikirkan gitu. Misalnya anak SMA sekarang yang berumur, yang kemarin baru pertama kali menggunakan hak pilihnya untuk ngobrol. Jadi dengan obrolan ini semakin banyak orang yang mengutarakan isi pikirannya, gitu. Tentu saja kan kalau soal politik personalia misalnya, soal nama dan sebagainya, masing-masing orang punya pilihan, tidak masalah. Tetapi tentu pada satu titik kita boleh dong bersepakat tentang politik yang beradab. Salah satu indikator politik beradab itu ya politik gagasan. Tidak mencapai itu kan tidak mudah, tetapi kita masih punya waktu kok. Sekarang 2021, ya kan, kita mengejar 2024. Saya pikir akan lebih baik kita membicarakan itu di kalangan PI demokrasi ketimbang misalnya membicarakan cocok dosiahan dong gaya bupati gitu. Soalnya pemuluk-muluk bereng kan. Putih. Lalu pesta kan gitu. Memang sangat menarik kau dua. Kan nggak di pemuluk calon bupati yang dari Sibaban. Ada yang memposting.
Akril Manalu kalau nggak salah yang mempostingkan di kabar-kabar Ubaka Subudan. Ya. Sangat cocok Tentara untuk, kan? iya, sangat cocok Tentara kan? calon, iya. Dan yang membuat saya terkagum-kagum ini, calon wakilnya sangat cocok, Arnold PG Lubanggaul itu loh. Ini dah. Enggak. Maksudku bukan itu. Kalah jauh dong awal pesan Arnold PG Lubanggaul naraku. Enggak. Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku, jauh dari Oke, biar dulu kalau gitu Goklas lah dulu, silakan Goklas. Menggantung dulu kita bikin itu, nggak usah kau jauh itu sekarang. Siap. Ayo Goklas. Aku kalau masalah ke situ bang dibicarakan memang sangat setuju memang bang. Tapi walaupun menyeleweng dari yang kita perjuangkan selama ini, walaupun dari Bang Arno atau dari siapapun Bang Sinarku, aku pertama di depan lawannya. Ya. Jadi kalau kesimpulanku bang, terasa kalau kisruh yang di pemerintah sekarang sangat payah bang untuk diperbaharui atau dibentuk lagi wadahnya bang, karena mereka menganggap kalau ada salah satu orang yang kritik, ada salah satu orang yang mengkritisi pekerjaan orang itu sudah salah, itu dia nggak musuh, itu adalah musuh kita. Jadi apapun postinganku yang baik di Humbang atau aku memberi apresiasi ke Humbang, ke pemerintah Humbang, ya aku yang nggak musuh selalu bang. Padahal kan salah satu kunci dari perubahan itu adalah kritik. Iya. Jadi orang itu kerasa entah orang itu pura bodoh atau memang asli bodoh, kita pun nggak tahu kan gitu bang. Kalau memang orang itu asli bodoh, tak mungkin orang itu duduk di situ. Tapi orang itu pura-pura bodoh, alasannya ya karena kalian tak bisa lagi ngomong. Itu kan alasannya bang. Kalau kalian udah beli, walaupun ada sebagian orang yang sadar sebenarnya. Dan pada yang hanya pun duit orang itu pun keluar untuk membayari orang yang memilih dia. Iya. Itu perasa bang. Jadi kalau memang merubah contohnya budaya bangku itu udah dipakai tempat tidur di Humbang sekarang, bukan tempat duduk lagi. Jadi apa itu? Gitu bang. Jadi tempat tidur juga bang. Itu maksudku bang. Itulah yang mau kita balikkan itu bang. Sekarang bagaimana tempat duduk ini dipakai untuk duduk gitu dia bang. Kembali ke fungsinya kembali. Ya baik. Gitu, bang. Tapi saya harus kritisi juga itu. Budaya bangku itu bukan tempat, kalau masih dibikin jadi tempat duduk masih syukur, berarti masih digunakan kan itu. Kalau ini jelas-jelas kosong kok, karena tidak korum kok apanya kan, malah gawe markatang dolar. Tempat tidur masih syukur ya? Iya, tempat tidur masih syukur, masih digunakan. Itu satu. Baru kedua tentang dukunganmu tadi, walau somonau, ikonadong do syarat tambahan, tulai Arnold. Dipotong jotongannya jenggotnya itu pantas jadi apa wakil bupati. Silakan, ada lagi kau tambahkan? Kalau dari aku bang, kalau kita membicarakan ke situ memang begini, kalau kita tidak masuk ke kekuasaan itu, maka politik jahat itu akan berjalan terus. Berarti caranya untuk perubahan itu kita harus masuk, kan gitunya. Kita harus memasuki. Nanti kau siap lah kau bertarung untuk komisioner nanti ya? Untuk komisioner KPU udah siap lah kau masuk bertarung ya? Kalau itu bang, mantap. Siap ya bang. Mantap. Dimanapun siapnya, termasuk mengandalkan. Ya. Ngapain Humbas 2? Humbas 1 lah. Enggak, jangan dibahas. Aku gini loh teman-teman. Ya. Jadi gitu. Aku ya, sorry, ini aku melalui channel Bang Posme ini harus ku sampaikan. Ya. Ada banyak hal yang sekarang menjadi persoalan di kampung halaman kita itu. Dan ada beberapa yang kita mulai kerjakan.
ini juga termasuk yang sedang dikerjakan oleh Bang Posma ini kan sesuatu yang baik terkait dengan masalah yang muncul di kampung kita gitu. Ya kita nggak bisa menghentikan orang berpikir apa tentang diri kita, soal motivasi dan sebagainya gitu. Tapi aku secara pribadi tidak ingin terseret membicarakan politik personalia di Humbangan Sundutan. Kalau ada yang memunculkan si A, si B, si C, biasanya aku skip karena hari ini persoalan besar kita bukan di situ gitu, tapi di prosesnya dulu. Mari kita sama-sama membicarakan proses yang bermartabat, lalu tersedialah tempat bagi siapa saja untuk mengikuti proses yang bermartabat itu. Saya memahami, saya sangat sepakat kalau prosesnya sudah bermartabat, maka yang dihasilkan nanti dia adalah orang yang setidaknya peka dengan persoalan yang terjadi di masyarakat. Bukan seperti yang sekarang. Boro-boro untuk peka gitu, untuk membagikan informasi saja. Misalnya Dosmar Banjarnahor itu sangat pelit. Apa sebenarnya yang terjadi gitu. Di setiap kebijakan yang ada, di setiap dinas. Apa sebenarnya yang terjadi di Parlilitan sana? Mana pernah dia mau membicarakan itu? Ini kalau nggak dipanggil oleh partai dia terkait dengan pengadaan kendaraan ini, mana bunyi dia? Betul. Mau ribut pun orang, mau berisik pun orang di media sosial atau di media, mana pernah ada klarifikasi dari beliau, dari Dosmar Banjarnahor. Nah, misalnya kan, ini teman-teman pers, aku selalu kasih masukan ini, termasuk melalui channelnya Bang Posma ini. Kemarin dipanggil konsolidasi gitu kan. Tapi sorry, saya tidak ingin terlalu jauh mencampuri misalkan urusan partai politik PDIP gitu. Tapi mestinya apa hasil dari konsolidasi itu kan rakyat juga berhak tahu kan. Iya. Apakah misalnya hasil konsolidasi itu hanya membicarakan tentang mobil? Nah maka saya harus sampaikan di sini gitu. Terlalu besar banget itu sebuah partai kalau hanya membicarakan mobil bupati. Kalau seorang ketua umum yang kita harapkan misalnya, mestinya sudah membicarakan ideologi bangsa, politik luar negeri, kebijakan ekonomi dan sebagainya, tiba-tiba harus diseret oleh Dosmar Banjarnahor untuk sekedar membicarakan kendaraan bupati, mengecilkan ketua umum itu. Bagi saya sangat menghormati Bu Megawati sebagai seorang tokoh bangsa gitu ya. Tapi hari ini saya lihat beliau diseret untuk membicarakan hanya sekedar mobil. Ini teman-teman pers kan mesti mengulik gitu, mesti mengejar apa sebenarnya yang menjadi poin dari konsolidasi yang dimaksud, yang dipanggil yang dipanggil partai gitu loh. Yang tiba-tiba kita membaca di media bahwa pengadaan kendaraan bupati itu dibatalkan. Gitu loh, Bang. Jadi, nah ini dia. Ketika ada kemacetan di 3 pilar demokrasi kita, dalam hal ini 2 legislatif gitu ya, kemudian eksekutif. Nah pilar keempat ini kan mestinya bisa mengambil peran. Sama seperti yang dilakukan oleh Tunggang ini, harus lebih intens, lebih masif gitu. Karena toh organisasi masyarakat sipil di Humbangan Sundutan kan nggak terlalu itu. Hari ini kita misalnya konsen di satu pokok persoalan masyarakat kan juga tantangannya sangat besar. Energi kita terkuras ke situ kan. Yeah. Misalnya Formades hari ini kan mengambil sikap untuk konsen di community development, pengembangan kapasitas petani kita gitu ya. Jadi bukan kita abai dengan persoalan politik, bukan kita abai, tapi kita sadar energi kita itu tak cukup untuk mencampur semua hal. Kira-kira gitu Bang. Baik, oke, terima kasih sekali. Pertama saya harus kemukakan ini ya, sangat tertarik saya yang dikemukakan terakhir tadi oleh Arnold Banggaol, dan memang inilah ciri khas dari masyarakat kita. Saya juga sengaja melempar isu tadi tentang yang digandengkan Arnold PG Lubanggaol menjadi wakil. Sengaja saya akan dilemparkan di isu kita ini karena memang sistemnya masyarakat kita ini selalu langsung menaruh curiga terhadap hal-hal yang kita lakukan. Sangat setuju dengan yang dikemukakan oleh Arnold PG Lubanggaol dan juga Goklas dan Wilson, terutamanya bagaimana kita memberikan pendidikan politik. Ini sama sekali tidak ada tujuan politik dari Zoom meeting kita. Harus dicatat itu.
Tidak ada tujuan politik praktis dari sini. Kita tidak menerima efek samping dari sini, tidak. Keresahan yang mau saya ajakkan ke Anda itu adalah keresahan sebagai putra Hubbak Kasudutan. Atau kalau saya mau lebih jauh bilang, keresahan adalah karena saya pernah menjadi orang yang ikut membentuk dasar-dasar demokrasi di Hubbak Kasudutan. Karena saya anggota KPU dulunya di sana. Channel ini bisa sangat gampang memang nanti dipelesetkan, dibuatkan arah kemana. Tapi sebenarnya jujur, kita hanya resah melihat sebuah pertentangan konflik berkepanjangan seperti ini dan tanpa ada titik-titik terang untuk sebuah perbaikan. Kalau di orang Batak kan ada disebutkan urpar pardiopi itu di posna. Boleh ada pertentangan, tapi itu harus berujung pada sebuah perbaikan. Maka saya berusaha menghadirkan Ketua DPRD Hubbak Kasudutan untuk malam ini, Ramces Lubang Gaol, dan sudah sempat diiakan selama beberapa hari, yang kemudian kemarin dinyatakan bahwa tidak bersedia karena ada urusan mendadak dari DPP-nya. Lalu setelah itu saya juga sudah mengkonfirmasi sebelumnya kepada anggota DPRD Hubbak Kasudutan, 3 orang sudah menyatakan bersedia kian yang akan dibawa oleh Jimmy Togu Purba, tetapi kemudian tidak ada hadir hari ini. Kita berempat yang kemudian hadir di sini yang sama-sama resah. Satu menjadi kesimpulan kita tadi adalah bahwa sebenarnya mereka berhutang informasi, kewajiban mereka memberikan informasi yang lengkap ke kita sebagai masyarakat Hubbak Kasudutan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kemana arah dari perjuangan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh 14 anggota DPR ini harusnya dikemukakan secara belak-belakan ke kita sebagai masyarakatnya. Itu yang sedang kita tuju. Jadi oleh karena itu rekan-rekan, saya sudah mendapat masukan banyak dari Anda. Pemirsa nanti akan melihat ini Zoom meeting sedang direkam, direcord, lalu kemudian akan saya edit di beberapa bagiannya, lalu selanjutnya akan saya publikasikan melalui akun YouTube saya, channel YouTube saya, Posma Simanulang, dan akan di-share melalui Facebook, Tada Craft, dan selanjutnya mungkin akan saya bagikan ke beberapa grup Facebook yang saya ikuti. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan karena sampai hari ini dalam keadaan yang berkepanjangan konflik seperti ini ternyata concern kita atau rasa resah kita terhadap Bonapasukit kita tidak hilang, terutama dari rekan-rekan muda saya. Ada Wilson, ada Goklas, ada Arnold. Saya sangat berharap juga berbagai terobosan yang dilakukan oleh Arnold PG Lubang Gaol, mulai dari logo sampai ke Permades yang mau menaikkan kelas petani, dukungan seperti ini yang bisa saya lakukan ke Anda sebagai adik junior saya, dukungan seperti ini yang bisa. Tetapi saya pikir besok-besok orang akan melihat bahwa itu adalah sebuah upaya besar yang ada dalam pemikiran seorang Arnold PG Lubang Gaol, sang pegiat demokrasi di Hubbak Kasudutan. Itu saya buat gelarnya, Pak Goklas. Saya harapkan rekan-rekan muda saya, Wilson dan Goklas, tetaplah berjuang, tetaplah kita mempunyai sonodokonido. Jangan pernah berhenti untuk menyuarakan sesuatu. Apapun itu, ada media sekarang. Memang Zoom meeting ini mungkin tidak akan didengar, mungkin dianggap sepele. Tetapi suara berisik dari surat terbuka Arnold Lubang Gaol, saya yakin salah satu yang menyebabkan batalnya mobil dinas. Itu sudah saya ingat di status saya di Facebook. Nah, jadi ini semangat kita. Tolong kita jaga ini. Saya harapkan juga kehadiran Anda setiap hari Selasa di channel YouTube saya. Saya sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan muda saya. Ya, memang udah jelas rekan-rekan muda ya. Oleh sian, ubani pengajar kamu nih kan.
Nah, jelas. Oleh karena itu, saya berharap, kebetulan tadi sebenarnya ada yang namanya Dwi Yanti Simajutak, udah sempat datang, tapi kemudian hilang lagi dia. Saya berharap dari Lilitan Bang, dari Lilitan, kader kita itu. Nah, makanya itu maksud tuh harapan saya melalui Rai Alno nanti akan saya bagikan juga linknya ini. Setiap minggu kita cerita-cerita di sini ya, 1 jam setiap minggunya. Nah, jadi kalau sekali ini udah 1,5 jam kita, ini sudah sangat panjang nantinya. Tapi kalau kita harapkan setiap minggunya 45 menit kita, supaya berseri dia, supaya orang pun tidak bosan untuk menontonnya nanti. Berarti kayaknya udah berbayar ini. Udah berbayar kayaknya, bukan yang free lagi kayaknya. Siap. Oke, rekan-rekan juang dari Hubak Kasudutan, saya mengharapkan kehadirannya untuk hari apa ya? Hari Senin. Selamat. Wah, ada artinya. Makasih atas kehadirannya. Horas ya. Thank you, Bang. Horas.